briefing dulu ya. Nanti selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, hari ini kalian akan presentasi ide gagasan kalian dalam membuat karya tulis ilmiah, ya dalam bentuk bisa makalah, bisa PKM, bisa artikel ilmiah, bisa KPTA dan lain sebagainya yang sudah kita bahas kemarin. Artinya di sini apa yang sudah Anda buat nanti saya persilakan untuk dipresentasikan di hadapan semua teman-teman kalian dan juga saya gitu ya. Dan di sini adalah sebagai ajang latihan gitu ya. Latihan buat kalian bisa mempresentasikan ide gagasan kalian di hadapan banyak orang gitu ya. Untuk presentasi hampir sama dengan susunannya atau kontennya itu adalah sama kalau kalian mau membuat artikel ilmiahnya itu tadi, yaitu ada pembukaan, ada isi dan ada penutup gitu ya, ada pembahasan dan penutup. Jadi nanti silakan dibuka, setelah dibuka nanti bisa diucapkan terima kasih mungkin atas kesempatan dan juga Anda izin untuk bisa mempresentasikan ke hadapan semuanya tentang judul, misalkan judul, kemudian masalahnya apa, ya, kemudian metode pendekatan penyelesaian masalah, ya tujuan, hasil dan implikasi hasilnya. Yaitu adalah ide yang biasanya tertuang di pendahuluan, minimal di pendahuluan dulu ya. Nanti untuk bab 2 dan 3 ya bisa juga disampaikan di sini, tidak apa-apa. Artinya di sini Anda bisa menyampaikan apa yang sudah Anda kerjakan sampai saat ini dan diharapkan nanti yang lain ya akan menyimak presentasi kalian. Tentunya di sini akan ada banyak informasi dari kalian yang presentasi ke audiens semuanya dan itu bisa menjadi referensi dan juga bisa menjadi inspirasi buat yang mungkin masih bingung cari ide dan sebagainya. Dan nanti bisa terbuka wawasannya sehingga nanti bisa berpikir, bagaimana kalau nanti saya membuat ini, membuat itu. Jadi sudah ada bayangan dan ini sekali lagi sebagai ajang latihan buat kalian untuk bisa mempresentasikan, belajar mempresentasikan apa yang sudah Anda kerjakan, apa yang sudah Anda buat, ya. Dan ini pembuktian juga kalian ya bahwa kalian tuh bisa menggali ide, mendapatkan ide dan juga bisa membahasnya, gitu ya, bisa menjelaskan kepada banyak orang dan sebagainya. Baik, nanti ada sekitar 10 presentasi gitu ya, atau mungkin bahkan lebih kalau misalnya waktunya masih cukup karena setiap presenter akan dikasih waktu sekitar 5 menit saja. Ya, 5 menit saja, manfaatkan secara maksimal. Ya, nanti kalau ada skripsi juga paling sekitar 10 menit gitu ya. Ini 5 menit sudah cukup waktu untuk bisa menyampaikan ide gagasan, menginformasikan semua yang sudah Anda kerjakan pada audiens ya teman-teman Anda sendiri dan juga saya. Baik, untuk menyingkat waktu ya kita langsung saja melakukan presentasi dan mohon bisa disimak dengan baik ya karena nanti tidak ada tanya jawab ya mungkin ada 1-2 pertanyaan saja dari saya dan audiens tidak ada kesempatan untuk jawab karena waktunya memang sangat terbatas gitu. Baik, untuk kesempatan pertama saya kasihkan kepada Mas Taufik Dito Wijaya untuk bisa mempresentasikan. Hai, Mbak. Silakan, Mas. Itu, Pak, tidak bisa screen sharing. Oh iya, sebentar. Ya, silakan. Oh ya, terima kasih, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Silakan.
Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktunya, Pak. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya, yaitu dengan judul Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM di Masa Pandemi COVID-19. Pokok permasalahannya yaitu pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang cukup besar, salah satunya yaitu pada perekonomian di Indonesia. Turunnya daya beli masyarakat menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang menurun. Salah satu penopang ekonomi nasional yaitu UMKM juga terkena imbas dari pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dengan hadirnya teknologi informasi, diharapkan UMKM mampu bangkit dan bertahan dalam menghadapi kondisi pandemi ini. UMKM diharuskan dapat segera beradaptasi dalam era new normal atau kebiasaan baru, yang dulunya dalam bertransaksi sering dilakukan dengan tatap muka atau dengan ketemu langsung. Sekarang kita bisa memesan dengan aplikasi online, apalagi saat ini dibatasi dalam aktivitas masyarakat. Tentunya aplikasi online ini sangat dibutuhkan di masa pandemi ini. Pemanfaatan teknologi informasi. UMKM dapat memanfaatkan teknologi informasi seperti media sosial. Dengan media sosial, UMKM dapat melakukan kontak personal dengan konsumen, melakukan promosi, peningkatan pangsa pasar, dan menjadi media komunikasi yang efektif. Contoh media sosial antara lain Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Contoh kedua yaitu pemanfaatan teknologi pada UMKM yaitu melalui e-commerce. Dengan adanya e-commerce, pelaku UMKM dapat menjangkau konsumen lebih banyak lagi dan lebih efektif. Di situ banyak sekali UMKM lain yang dapat bersaing harga di sana. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi informasi pada UMKM pada website. UMKM bisa menampilkan katalog dan portofolio dengan menggunakan website. Dengan adanya website, bisa juga meningkatkan kredibilitas UMKM tersebut. Hasil yang diharapkan di masa pandemi ini, perekonomian menjadi salah satu sektor yang terdampak. Akan tetapi, berkembang pesatnya teknologi informasi telah memunculkan peluang yang sangat besar, khususnya di dunia bisnis dalam menciptakan berbagai peluang usaha. Lainnya, berbagai jenis platform sangat memudahkan para pelaku bisnis dalam memperkenalkan bisnisnya dan bahkan dalam melakukan transaksi. UMKM dapat bersaing dengan memanfaatkan dan menggunakan teknologi internet. Terima kasih. Terima kasih Mas Taufik Dito Wijaya ya. Ini idenya cukup bagus ya. Ada masa pandemi tapi tetap kreatif untuk bisa menciptakan peluang seperti itu ya. Baik, terima kasih Mas Dito. Kita lanjutkan ke presenter selanjutnya yaitu Mas Aldila Rahman ya. Mas Aldila Rahman. Saya persilakan Mas Aldila Rahman. Ya, baik Pak. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Aldila Ainur Rahman dengan NIM A11 2019 11757. Judul karya tulis yang saya buat adalah sistem keamanan smart home menggunakan Arduino dan Wi-Fi. Masalah yang diangkat adalah kita seringkali perlu untuk mengontrol dan memantau lingkungan rumah, bahkan saat kita tidak berada di rumah. Dalam makalah yang saya buat ini, saya menyajikan sistem smart home multifungsi, rendah biaya, dan fleksibel untuk pengendalian smart home dan memantau lingkungan rumah. Sistem ini menggunakan server web mikro tertanam berdasarkan microcontroller Arduino dengan konektivitas internet yang memungkinkan kontrol perangkat jarak jauh, dan sistem yang diusulkan dapat dikontrol melalui internet melalui aplikasi seluler berbasis Android. Untuk menjamin akses terlepas dan ketersediaan internet, sistem yang diusulkan juga dapat dikontrol melalui operasi manual mandiri menggunakan layar sentuh. Metodenya yaitu sistem mengirimkan data sensor ke platform cloud dan dapat menerima perintah dari server. Dan seluruh perangkat smart home dapat dikontrol secara otomatis. Dengan bantuan server mikro,
yang terintegrasi smart home dapat dikontrol secara otomatis dengan koneksi protokol internet IP untuk akses dan kontrol perangkat serta peralatan yang dapat dipantau jarak jauh dengan menggunakan aplikasi smart home dan menggunakan HP atau smartphone berbasis Android. Hasilnya menjadikan rumah lebih nyaman daripada rumah konvensional lainnya. Semua sistem dapat diotomatiskan dan diintegrasikan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya menyalakan lampu pada sore hari menjelang malam dan mengatur suhu saat kita keluar rumah, dan juga memiliki sistem keamanan rumah canggih dilengkapi dengan kamera, sensor gerak, dan fitur canggih lainnya yang dapat dipantau dari jarak jauh dan oleh pemilik rumah. Manfaat memudahkan manusia dalam mengakses ataupun menghidupkan ataupun mematikan seluruh peralatan listrik. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Aldila Rahman. Ini mau tanya, ini untuk makalah atau untuk KP atau tugas akhir Mas? Karena ini kompleksitasnya cukup tinggi. Ini hanya makalah ya. Mas Aldila ini semester 3 berarti ya? Ya, semester 3, Pak. Ya. Baik, Mas Aldila Rahman, terima kasih atas presentasinya. Kita lanjutkan ke mahasiswa yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Mas Pandu Wijaya. Mas Pandu Wijaya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Wijaya. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Dampak Kesehatan Selama Work from Home. Jadi rumusan masalah saya adalah ada 3 poin rumusan masalah saya. Yang pertama, bagaimana dampak work from home bagi kesehatan. Yang kedua, siapa yang akan terdampak efek samping tersebut. Yang ketiga, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah efek samping tersebut. Di sini saya mendapati kendala untuk mencari rumusan masalah mengenai cara mencegah efek samping dari gadget atau teknologi elektronik. Di sini saya menggunakan metode pendekatan menggunakan jurnal yang berkaitan tentang makalah saya. Untuk hasil, dengan mencari jurnal-jurnal yang berkaitan tentang makalah saya menjadi tahu efek samping dari penggunaan gadget. Namun saya juga masih terdapat kendala di pencarian jurnal yang ketiga, yaitu apa yang dapat dilakukan untuk mencegah efek samping tersebut. Untuk implikasi sejauh ini saya dapat mengetahui efek samping dari penggunaan teknologi. Itu efek sampingnya termasuk seperti gelombang elektromagnetik yang mengenai badan itu menimbulkan pusing. Sekira itu sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pandu ini sebenarnya kan Mas Pandu menulis untuk dibaca orang ya, bukan untuk dirinya sendiri ya. Artinya mencari informasi, literatur reviewnya, literasi informasi itu dipakai untuk membuat karya, dan karya itu nanti diperuntukkan ya siapa pembacanya gitu ya. Bukan pembacanya bukan diri sendiri, tapi masyarakat luas gitu kan, kalau dalam bentuk makalah biasanya. Ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih Mas Pandu Wijaya. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi ke mahasiswa selanjutnya, yaitu Mas Hafid Bastian. Mas Hafid Bastian. Ya, silakan Mas. Mic-nya belum kedengeran ya? Cek. Ya. Sudah dengar belum, Pak? Sudah dengar, sudah. Silakan, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hafid Bastian, NIM A11 2019 11792. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis saya yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Kreativitas Ketahanan Pangan terhadap Pertanian. Masalah yang saya angkat adalah bagaimana cara meningkatkan produktivitas tanaman pangan. Yang kedua,
bagaimana cara menambah perluasan lahan pertanian baru, dan yang ketiga adalah peran teknologi kreativitas organik ketahanan pangan. Beras adalah makanan pokok yang dimakan hampir semua orang Indonesia. Untuk peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, tarif referensi harga pada 2016 adalah 9.500. Melihat fakta ini, rasanya seolah-olah kita sekarang tidak lagi menganggap bahwa pertanian sebagai gagasan keberadaan untuk sebagian besar penduduknya, tetapi cukup besar untuk pengimpor makanan. Oleh karena itu, kita harus mengoptimalkan sumber-sumber yang ada sehingga dapat memenuhi keinginan pangan di rumah. Metode yang digunakan adalah metode PPT. PPT biasa disebut pengelolaan tanaman terpadu yang merupakan pendekatan inovatif dan dinamis dalam upaya meningkatkan hasil panen dan pendapatan proses penyusunan penerapan partisipasi bersama petani. Keuntungan yang diperoleh petani adalah dapat menumbuhkan kesuburan dalam mengolah sumber daya yang terintegrasi, dapat meningkatkan kesuburan lahan. Teknologi unggulan dengan pendekatan PTT, ada varietas unggul, benih, pemupukan, dan pengelolaan tanah, dan masih banyak lagi. Hasil yang diharapkan dari penerapan metode tersebut adalah yang pertama, hasil gabah dan kualitas berasnya meningkat. Untuk yang kedua, biaya usaha tani padi berkurang. Yang ketiga, kesehatan dan kelestarian lingkungan tumbuhan pada padi dan lingkungan kehidupan menjadi terjaga. Untuk implikasi hasil atau manfaat yang didapatkan dari hasil adalah yang pertama, bisa diimport hasil dari beras tersebut. Yang kedua, biaya yang digunakan yang biaya usaha tani berkurang bisa digunakan untuk kelompok tani. Misalnya untuk menampung pupuk, terus menambah alat semisal kayak traktor dan lain-lain gitu. Yang untuk yang terakhir, memberikan kontribusi yang terorganisir dengan baik dalam keterampilan pertanian. Saya kira cukup, Pak. Ya, terima kasih Mas Hafid Bastian ya. Ini idenya cukup bagus ya untuk ketahanan pangan itu intinya, ya, makalah tentang ketahanan pangan. Kita lanjutkan lagi untuk presenter selanjutnya adalah Mas Danang Argia. Ya, kepada Mas Danang Argia kami persilahkan. Mas Danang Argia, silakan Mas. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Danang Argia Dava Wardana dari NIM A11 2019 11760. Mic-nya mati, Mas. Ya, silakan. Mic-nya masih mati. Mic-nya masih mati ya? Dicek lagi ya Mas ya. Kita lanjut ke udah bisa, coba. Karena masih ada trouble, saya minta ke Mas Muhammad Rizky Alfarisi dulu ya. Muhammad Rizky Alfarisi, nanti balik lagi ke Mas Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alfarisi, NIM 11 2019 11830. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai makalah dari karya tulis saya yang berjudul Pengaruh Gadget Terhadap Perilaku dan Kebiasaan Manusia. Nah, untuk rumusan masalahnya itu, mengapa gadget dapat mempengaruhi perilaku dan kebiasaan manusia? Lalu, apakah pengaruh dari gadget membawa ke dampak yang positif? Apakah ke arah sebaliknya?
Lalu, bagaimana cara menghadapi pengaruh dari gadget terhadap perilaku dan kebiasaan untuk kehidupan sehari-hari? Metode, saya menggunakan studi pustaka yang sumbernya berasal dari jurnal-jurnal dan artikel yang berada di internet. Selain dengan metode studi pustaka, menggunakan metode penelitian komparatif dengan membandingkan perilaku dan kebiasaan manusia yang menggunakan gadget secara bijak dan perilaku dan kebiasaan manusia yang menggunakan gadget secara berlebihan atau yang memiliki ketergantungan terhadap gadget. Hasil yang diharapkan bahwa dengan pahamnya mengenai pengaruh terhadap gadget ini, kita jadi tahu bagaimana sih cara menghadapi dari pengaruh, baik itu dari negatif, dan pengaruh gadget terhadap perilaku dan kebiasaan manusia. Untuk mengetahui juga bagaimana cara menghadapi dari pengaruh gadget terhadap perilaku dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya, dengan mengetahui pengaruh gadget terhadap perilaku dan kebiasaan, akan lebih paham mengenai bagaimana cara menghadapi pengaruh gadget terhadap perilaku dan kebiasaan di kehidupan sehari-hari. Dengan pahamnya mengenai hal ini, kita akan tahu bagaimana cara menggunakan gadget dengan tepat dan tanpa berlebihan agar dalam penggunaannya dapat memaksimalkan fungsinya tetapi tidak membawa pengaruh negatifnya. Terima kasih. Baik, Mas Muhammad Rifki ya, ini banyak yang bahas mengangkat untuk makalahnya itu tentang pengaruh penggunaan gadget gitu ya, kemudian nanti lagi nih. Ya, ini Mas Danang Argia tadi goyang-goyang jadi mati lagi nih kayaknya. Kita skip dulu lagi ya ke Mas Agil Sofa. Silakan Mas Agil Sofa. Mas Agil. Mas Agil? Ya, Pak. Videonya dinyalakan ya. Silakan, Mas. Videonya dinyalakan. Videonya. Udah, Pak. Belum, videonya belum nyalai. Benar, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agil Sofa Maulana, NIM A11 2019 12072. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya. Saya mengambil karya makalah dengan judul Pemanfaatan Internet pada Pembelajaran Daring di Pandemi COVID-19. Nah, masalah yang diangkat yang pertama, seberapa besarkah pemanfaatan internet pada pembelajaran daring di pandemi COVID ini? Dan yang kedua, apa ada hambatan dalam pemanfaatan internet pada pembelajaran daring tersebut? Untuk metode penelitiannya, saya menggunakan metode penelitian kepustakaan, di mana pengumpulan informasi dalam penelitian ini bersumber dari materi dan bahan seperti buku, jurnal, dokumen, makalah, dan sumber yang lain. Terus, manfaat penulisannya. Untuk manfaat penulisannya, seperti yang yang terdapat dalam rumusan masalah, manfaat penulisannya yaitu untuk mengetahui seberapa besarkah pengaruh internet pada pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 dan untuk mengetahui hambatan dalam pemanfaatan internet pada pembelajaran daring tersebut. Untuk isinya, saya ini layarnya udah ketampil belum, Pak? Belum, Mas. Belum. Udah, Pak. Videonya Mas Agil Sofa mati ya? Ini. Ya, proses. Ya, silakan. Ini adalah
sebagian isi yang saya ambil dari karya saya. Coronavirus merupakan sekelompok besar virus menyebabkan yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan mirip dengan influenza. Banyak orang telah terinfeksi virus ini setidaknya sekali dalam hidup mereka. Virus tersebut bersifat zoonosis, yang merupakan penyakit yang dapat menular antara hewan dan manusia. Demikian pula MERS juga menyebar dari unta ke manusia. Dalam 70 tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan bahwa virus corona dapat menginfeksi tikus, anjing, kucing, kuda, babi, dan ternak. Dan terkadang hewan ini dapat menularkan virus corona ke manusia. Ini adalah citasinya, Pak. Terus, munculnya pandemi membuat kegiatan pembelajaran yang sebelumnya bertatapan muka langsung semuanya berubah menjadi pembelajaran secara online. Pembelajaran online lengkap dengan kemampuan yang disisipkan setiap sekolah. Pembelajaran online tersebut bisa berupa Zoom, video konferensi, Google Classroom, atau yang lain. Ini juga ada citasinya, dan ini daftar pustakanya. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di ini ya, Mas Agil Sofa, nanti lain kali kalau buat presentasi yang lebih menarik ya Mas ya. Artinya Iya, itu tadi masih copy paste teks dan di situ tidak poin-poin gitu ya. Karena kan presentasi itu bukan misalnya poin-poin ya, poin-poin itu power of point gitu ya. Jadi poin-poin yang ditampilkan. Baik, terima kasih Mas Sofa. Kita lanjutkan lagi ke selanjutnya Mbak Arsya Pristi ya. Mbak Arsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya membuat makalah yang berjudul Dampak Teknologi Terhadap Generasi Muda. Masalah yang saya angkat yaitu ada dua. Yang pertama, apa saja dampak teknologi terhadap generasi muda. Dan yang terakhir, bagaimana cara mencegah teknologi agar tidak disalahgunakan. Latar belakang saya membuat makalah ini karena seperti yang kita ketahui kan generasi muda atau remaja saat ini tuh sangat berdampak sekali terhadap kemajuan teknologi saat ini. Metode yang saya gunakan yaitu dengan cara mengumpulkan beberapa berita dan jurnal-jurnal. Terus harapan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak apa saja yang diberikan dari adanya teknologi. Terus kita juga bisa tahu cara untuk mengatasi penyalahgunaannya itu apa aja yang dapat ditimbulkan. Contoh-contohnya itu misal kalau dari kan dampak itu selalu ada yang positif ada yang negatif. Kalau yang positif dari adanya teknologi, dia itu kayak sebagai media belajar dan hiburan. Lalu dia menjadikan teknologi sebagai bahan untuk mengumpulkan informasi. Kan dari adanya teknologi itu informasi yang bisa didapat tuh kayak jadi luas. Terus kalau dari dampak negatifnya itu pastinya terutama pada kalangan pelajar yaitu tuh dapat mengganggu perkembangan anak. Misalnya kayak dia kecanduan gadget atau kecanduan dari adanya kemajuan teknologi. Terus habis itu penyalahgunaan fitur-fitur yang ada, lalu menurunkan mental belajar anak. Dan untuk cara mengatasinya itu saya ada 3, yaitu dari pihak keluarga misalnya. Dari pihak keluarga yaitu lebih tepatnya kayak orang tua tuh bisa lebih mengawasi anaknya sedang kayak dia lagi ngapain, kayak membuka internet tuh untuk mencari apa, atau tujuan dia membuka internet tuh untuk apa. Lalu yang kedua yaitu pada pendidikan moral anak. Dan yang terakhir yaitu dibantu dari pihak sekolah. Misalnya kayak pihak sekolah kan lebih seringnya kayak mencari bahan yang akan dibuat tuh misal kayak mencari jurnal, berita atau apa kan sudah melalui kayak internet. Nah dari pihak sekolah bisa kayak membantu untuk misal menyuruh murid-muridnya atau siswa-siswanya untuk mencari berita-berita tersebut tuh misal dari perpustakaan atau dari buku-buku. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Arsya Pristi ya. Tadi dibahas cukup baik gitu ya. Artinya topiknya memang topik umum, tapi
ya nggak apa-apa, artinya bisa dibuat makalah gitu ya, ditulis secara ilmiah di mana di situ ada banyak referensinya tentunya yang digunakan ya, tidak menurut pendapat pribadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah Mas Tekad Agung ya, Mas Tekad Agung. Baik, Pak. Silakan, Mas. Iya, Pak. Nah. Apakah sudah keluar, Pak? Sudah keluar apanya? Belum di share ya, screen ya. belum. Ngomong dulu bisa, langsung share screen nggak bisa. Silakan. Iya, ini Pak. Selamat pagi, saya Tekad Agung Nugroho. Di sini saya mengambil tema karya ilmiah tentang faktor cryptocurrency yang mulai diminati banyak orang. Latar belakang ini diambil karena beberapa tahun terakhir ini beberapa orang mulai beralih ke digitalisasi. Mungkin pada tahun 2020 ini banyak dari beberapa orang di luar sana yang mungkin dirumahkan dan beralih ke cryptocurrency ini. Nah, permasalahan yang saya angkat adalah menjelaskan cryptocurrency itu seperti apa dan apa saja yang ada di cryptocurrency. Dan perbedaan memining cryptocurrency pada perangkat tertentu. Dan mengapa cryptocurrency mulai diminati banyak orang. Metode yang saya gunakan adalah memining pada perangkat laptop. Seperti pada gambar, proses memining cryptocurrency yaitu menggunakan komputer, di mana CPU dan GPU ini atau graphic card ini saling bekerja dan terhubung ke server Bitcoin atau Ethereum demi memecahkan algoritma kripto. Nah, server dan pemecah algoritma kripto ini saling berhubungan yang nantinya akan menghasilkan wallet atau hasil yang kita pecahkan tadi yang sudah ditambang. Nah, salah satu contoh yang saya gunakan adalah menggunakan aplikasi NiceHash, yang dimana aplikasi ini menyediakan script untuk memining di perangkat Windows ataupun Linux. Nah, setelah memining seperti pada gambar, nanti akan salah satu tulisan yang berwarna hijau ini akan keluar bila blok-blok baru itu telah ditemukan dan akan menghasilkan sebuah koin yang memiliki harga. Berikut ini tampilan dari pantauan NiceHash melalui web. Nah, pada on-paid mining balance ini adalah total dari mining sebelum dipindahkan ke BTC Wallet Balance. Setiap on-paid mining balance ini per 1000 Bitcoin nanti akan dikirimkan ke Bitcoin Wallet Balance ini sekitar 3 jam. Sekitar 4 atau 3 jam. Dan ini adalah proses memining. Dalam proses mining di sini kita juga disediakan project income yang didasari pada per minggu, per bulan, dan per tahun. Di sini juga tersedia koin-koin lain selain Bitcoin. Ada Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Dash, EOS, dan Tether, Litecoin, Zcash, dan Stellar. Nah, untuk itu mengapa orang lebih memilih mining adalah sangat menguntungkan. Mungkin beberapa orang belum mengetahui ini. Akan tetapi harga 1 Bitcoin saat ini adalah 385 juta. Dan untuk lain koin bisa bervarian karena berbeda pengembang. Semisal TEN pada market EDR ini atau
tokenomi adalah Rp349. Manfaatnya membuat makalah ini untuk memberikan informasi kepada orang lain tentang cryptocurrency. Referensinya mohon maaf Pak, belum kepencet tadi. Ya, terima kasih Mas Tekadnya. Ini Pak gambarnya, menarik, sorry Pak. Menarik sekali nih ya Mas, cryptocurrency gitu ya. Mata uang apa Mas? Artinya apa itu Mas? Bisa dijelaskan cryptocurrency itu seperti apa Mas gambarannya buat banyak masih awam tentang apa maksudnya itu ini ya cryptocurrency ini ya. Ini bisa dijelaskan. Cryptocurrency itu ya semacam uang tapi dalam bentuk digital. Pertama cryptocurrency muncul itu sekitar pada tahun 2009 kalau nggak salah oleh Nakamoto Satoshi, yaitu pembuat Bitcoin pertama. Dan kemudian akan muncul koin-koin lain seperti Litecoin, Zcash, Stellar, Ethereum, Ripple. Bisa di-cash-kan Mas ya? Bisa ditarik jadi uang cash ya? Ya bisa Pak. Kalau saya menggunakan di indodax.com ini yang website resmi yang berasal dari Indonesia Pak. Berarti Mas Tekad sudah punya Bitcoin dan sudah pernah menarik itu jadi cash gitu, bisa? Udah? Ya sudah Pak, sudah banyak Pak. Nah itu satu Bitcoin sama dengan 385 juta ya? Iya Pak. Berarti kemarin sudah ngambil berapa Bitcoin itu? Ya sedikit-sedikit Pak, nggak banyak Pak. Nah, yang satu Bitcoin aja sudah bisa beli mobil itu Mas? Iya Pak, bisa beli rumah juga Pak. Iya, berarti udah ini ya, udah pengalaman cryptocurrency ini ya? Iya Pak, lumayan Pak. Ya. Baik, Mas Tekad, berarti ini ya uangnya banyak ini. Baik, Mas Tekad, terima kasih atas presentasinya. Kita lanjutkan Pak ke yang lain ya. Silakan ditutup ya. Kita langsung ke Mas Lutfi Abdul Hakim. Ya, Mas Lutfi. Mas Lutfi. Pak. Ya, silakan dinyalakan dulu. Ya. Sebentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tugas akhir ini saya membuat karya ilmiah, yaitu makalah dengan judul Pedoman Gizi Seimbang di Masa Pandemi COVID-19 ini. Jadi kenapa saya mengambil judul ini? Karena akhir-akhir ini kan masih ada pandemi COVID, tepat udah hampir 1 tahun lah di Indonesia. Nah, sampai saat ini kan masih terjadi terus, dan kasusnya juga masih naik terus. Terus pemerintah juga udah ngupayain himbauan berupa protokol kesehatan agar memutus rantai penyebaran COVID ini. Tetapi saya pikir hal itu kurang, karena kalau kan kata para ahli seperti dokter, Kementerian Kesehatan itu kan kalau sistem imun kita kuat, virus yang masuk itu akan susah begitu Pak. Nah, sedangkan kalau kita hanya menerapkan protokol kesehatan, jadinya nanti kan percuma kalau imun kita lemah, sehingga virus nanti bakal gampang masuk gitu. Nah, masalah yang saya ambil itu dari situ. Untuk teknik, metodenya, pendekatannya itu saya menggunakan beberapa jurnal proceeding dari web WHO tentang info COVID, terus dari web Satgas COVID itu sendiri, kasusnya ada berapa, terus cara pencegahan menurut dari pakar-pakar dari WHO, dari kementerian, dari Satgas itu sendiri. Kemudian untuk manfaatnya sendiri itu, karena di sini mungkin banyak yang belum tahu mengenai gizi seimbang itu seperti apa, porsinya berapa saja. Nah, saya manfaatnya nanti kita tahu berapa porsi gizi seimbang yang benar itu seperti apa agar sistem imun kita kuat, sehingga kita tidak mudah tertular penyakit dan khususnya COVID-19 ini. Sehingga nanti diharapkan dapat memutus rantai penyebaran
COVID-19 ini. Kan sampai saat ini juga vaksin belum ditentukan apakah vaksin ini mampu mencegah penyebaran COVID ini dengan baik apa belum, karena kan dari Cina katanya kan baru datang ke Indonesia dan Pak Jokowi akan menjadi orang pertama buat ngetes itu. Kan kita juga belum tahu hasilnya seperti apa. Makanya langkah awal yang dilakukan demi memutus rantai itu selain menerapkan protokol kesehatan, kita juga harus menerapkan porsi gizi seimbang dengan baik agar imun kita kuat seperti itu, Pak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Lutfi Abdul Hakim ya, membahas tentang imun tubuh untuk menghadapi virus corona gitu ya. Ini masih ada waktu sekitar 15 menit ya, berarti ada 3 orang lagi nih yang perlu presentasi. Bisa yang mau presentasi secara sukarela silakan. Atau kembali Mas Danang Argia tadi ya, belum tuntas ya tadi ya. Mas Danang Argia. Mau yang ini juga. Mas Danang siap? Kayaknya belum ada suaranya ya. Mbak Dinda Ara, coba Mbak Dinda Ara. Mbak Dinda Ara. Selamat pagi Mbak Dinda. Mbak Dinda. Atau ini Mas Fahriyatsa. Mas Fahri. Mas Fahri, ayo Mas, presentasi Mas. Mas Fahriyatsa. Ini Mas Danang siap apa Anda ini? Sudah siap lagi enggak? Mas Fahriyatsa. Yuk Mas Mbak silakan, masih ada waktu. Mas Hari Kurniawan, ada Mas Hari Kurniawan? Ayo dimunculkan videonya. Yang presentasi ada poin sendiri loh ya. Silakan kalau mau presentasi. Saya jadi presentasi udah Pak. Ya? Oh iya, silakan Mas Lois. Mas Lois, silakan Mas. Silakan. Mic-nya dinyalakan. Ya, Pak. Selamat pagi. Semangat, Mas. Suara saya masuk, Pak? Ya, sudah masuk, Mas. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Pada presentasi ini saya akan mempresentasikan mengenai karya tulis berupa makalah yang saya buat dengan judul Pemanfaatan e-commerce sebagai media jual beli di era pandemi COVID-19. Nah, untuk masalah sendiri yang diangkat, karena di masa pandemi ini tuh kita lihat perekonomian di Indonesia turun ya, banyak sekali kegiatan ekonomi yang menjadi tidak dapat berjalan dengan semestinya karena kita harus berjaga jarak, tidak melakukan kontak fisik, maka itu akan sangat sekali mempengaruhi kegiatan jual beli yang biasanya terjadi selama ini, yang secara langsung kita ketemu dengan penjual dan pembeli, saling ketemu secara langsung melakukan kontak fisik dan penawaran mungkin. Nah, maka dari itu saya mengangkat judul ini untuk mengetahui apakah e-commerce itu benar-benar bermanfaat untuk mendorong ekonomi Indonesia, apakah benar-benar menjadi solusi sebagai solusi untuk meningkatkan perekonomian di tengah pandemi ini. Nah, untuk metode yang saya gunakan sendiri itu, saya menggunakan metode literatur review dengan membaca jurnal-jurnal serta proceeding yang ada mengenai e-commerce dan pemanfaatannya.
Lalu hasil yang diharapkan itu apakah e-commerce itu benar dapat bermanfaat untuk sebagai solusi perekonomian di tengah pandemi ini. Nah, dari research yang saya lakukan dengan membaca jurnal-jurnal itu, saya mendapatkan bahwa ternyata e-commerce itu memberi manfaat yang lumayan signifikan, terutama bagi pelaku bisnis sendiri, bagi pemerintah khususnya, karena konsumsi penggunaan e-commerce atau orang saat ini tuh banyak sekali melakukan jual beli secara online. Nah, di mana sejak tanggal sejak adanya Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang PPN dikenakan 10% kepada barang atau jasa yang dijual melalui platform e-commerce. Nah, itu sangat meningkatkan, sangat memberi pemasukan bagi negara dan membantu ekonomi negara di saat pandemi ini. Selain itu, dengan adanya e-commerce, setiap orang, khususnya UMKM, itu menjadi lebih mudah untuk memperkenalkan produknya dan menjual produknya, karena semuanya sekarang dapat berjalan secara online. Transaksi dapat berjalan secara online, pemilihan produk dapat dilakukan dengan konsumen dengan bebas tanpa harus kita harus datang ke tokonya, kita harus meluangkan waktu untuk waktu dan tenaga untuk ke tokonya. Nah, ini menandakan lumayan signifikan juga e-commerce itu untuk ekonomi di Indonesia. Khususnya di Indonesia ini salah satu negara dengan tingkat masyarakat yang demen banget jual beli online, beli barang online gitu, demen banget. Nah, itu. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Jika masih banyak kekurangan, mohon maaf. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Lois Bayu ya. Ya. Jadi memang di masa pandemi ini sekarang banyak yang beralih ke online, bertransformasi dari offline ke online gitu. Dan kadang juga itu ada oknum yang menyalahgunakan juga ya, selain tadi bisa membantu macam-macam, tetapi juga ada oknum-oknum yang kadang ada penipuan, kemudian ada gambarnya bagus tapi nanti setelah dibeli tidak sesuai dengan gambar dan sebagainya itu. Jadi ada yang nakal, ada yang baik ya. Ya, kadang memanfaatkan kondisi untuk keuntungan pribadi dan seterusnya. Ya. Baik, terima kasih Mas Lois Bayu. Kita lanjutkan lagi. Sama-sama. Ya, kita lanjutkan setelah ini Mbak Dindara ya. Mbak Dindara dan Mbak Dindara. Mbak Dinda, dari tadi ceweknya masih satu aja yang presentasi ini soalnya. Nggak ada ya. Ditinggal ngapain ini ya? Nggak pada di depan ya. Saya panggil nggak dengar. Baik, langsung aja yang sudah ada Mas Muhammad Syafri Akbar yang sudah standby ini. Silakan Mas, dipresentasikan. Saya ya, Pak? Ya, silakan Mas. Suaranya nggak kedengeran Mas. Oh, iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mojo Rizal Azhar dengan NIM 12 Pada kali ini saya akan memberikan makalah yang dengan berjudul penggunaan media sosial dalam mengatasi hoax. Mengapa saya memilih judul ini? Saya memilih judul ini karena hoax yang dari dulu sampai sekarang bukannya berkurang malah bertambah, apalagi ditambah dengan internet yang semakin cepat menyebarnya berita hoax ke berbagai platform media sosial. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu pengertian media sosial itu sendiri, yang kemudian bagaimana perkembangan hoax dari masa ke masa,
Lalu apa saja contoh dan dampak yang ditimbulkan dari hoax di media sosial? Yang terakhir yaitu bagaimana cara mengatasi hoax menggunakan media sosial. Metode yang saya gunakan untuk pendekatan penyelesaian masalahnya yaitu menggunakan studi pustaka, karena saya merasa cocok untuk menggunakan metode ini, yang dimana sumber-sumber yang saya ambil banyak terdapat di internet melalui artikel-artikel ilmiah maupun populer. Selain itu juga saya menggunakan metode ini dikarenakan masa pandemi yang belum juga berakhir, jadi tidak langsung terjun ke lapangan. Jadi saya mengambil beberapa artikel-artikel yang berada di internet. Hasil yang diharapkan dari penerapan metode dalam penyelesaian masalah yaitu seperti rumusan masalahnya, kita dapat mengetahui bagaimana kita bisa membedakan berita yang palsu ataupun berita yang benar. Meskipun kita sudah dapat bisa membedakan berita yang palsu mana berita yang benar, tetapi juga kita akan lebih tahu meskipun itu berita benar, tetapi itu berisi dengan konten sensitif, apakah itu cocok untuk disebarluaskan ataupun tidak. Manfaat yang dapat dihasilkan dari penerapan tadi yaitu kita dapat membedakan seperti tadi, dan juga manfaatnya juga bisa dirasakan oleh orang lain. Apabila kita sudah bisa membedakan berita yang palsu ataupun berita yang baik, dan juga kita bisa membedakan, kita bisa membagikan berita yang baik dan tidak berisi konten sensitif, maka nanti berita itu juga akan bermanfaat bagi orang lain karena kita akan membagikan hal-hal yang positif. Saya kira seperti itu. Ya, terima kasih Mas Muhammad Safrizal Azhar ya. Suaranya tadi kurang dekat mic-nya tadi ya, tapi sudah kedengaran sih. Ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke selanjutnya Mas Eki Marcelino. Silakan Mas. Terima kasih Pak buat kesempatannya. Makalah yang saya buat itu berjudul Dampak Perkembangan Teknologi Terhadap Jajaran Kepolisian. Saya memilih makalah itu karena saya merasa bahwa perkembangan teknologi sangat berdampak besar untuk oknum siapapun di seluruh Indonesia ini. Saya memilih berpikir dan harapan bahwa ini dapat membantu memberikan informasi yang terbaik untuk umum. Dari makalah ini saya mau menuliskan bahwa pemanfaatan teknologi ini ada dampak negatif dan dampak positif. Salah satu dampak perkembangan positifnya bagi kepolisian yaitu sistem pengawasan CCTV, software administrasi, pemanfaatan drone untuk pengawasan lingkungan sekitar, gardu tol otomatis, serta dibuatnya aplikasi untuk pelayanan masyarakat yang lebih baik. Dan untuk kasus penyalahan perkembangan teknologinya bisa diberikan oleh untuk cybercrime, macam-macam bentuk cybercrime, diberikan banyak kasus. Ada juga strategi penanganan yang diberikan, pengembangan dari pihak kepolisiannya. Kiranya itu saja juga. Ya. Sudah di-upload ya Mas ya? Yang iya, sudah ya. Ini saya upload, Pak. Oke. Baik, terakhir mungkin ya, terakhir Mas Dava. Mas Dava ada enggak Mas Dava? Ya. Mic-nya belum di-on kan ya? Ya, silakan Mas. Ini di warnet ya Mas ya? Di warnet. Mic-nya belum on. Mic-nya suaranya belum kedengeran suaranya. Sudah kedengeran belum, Pak? Ya, sudah. Kalau ini sudah. Ya, silakan Mas.
Ini Mas Dava di mana ini? Di warnet? Enggak. Enggak. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dava Faruroji. Di sini saya akan menyampaikan karya ilmiah saya dengan judul Sejarah Perkembangan Teknik Informatika dalam Bidang Kesehatan untuk Era Pandemi saat ini. Pada era pandemi saat ini, kesehatan sangat diperlukan agar pandemi cepat berlalu. Oleh karena itu, saya membahas tentang kesehatan yang melalui teknik informatika. Salah satunya adalah menciptakan alat-alat kesehatan yang digunakan oleh tim medis untuk menanggulangi pandemi saat ini. Sejarah terbentuknya teknik informatika dalam bidang kesehatan merupakan salah satu gagasan untuk memajukan bidang kesehatan agar semakin maju. Nah, lanjut Mas. Kok mati? Mas Dava ini kemana ini? Mungkin masih di Mas Dava masih ini ada 2 device nih Mas Dava ini. Nah. Oke, saya tawarkan yang bersedia sukarela satu lagi, monggo Mas Mbak. Ayo, kesempatan presentasi dimanfaatkan. Karena minggu depan sudah pertemuan ke-14, sudah tidak ada presentasi laginya. Mas Kenny Pradono mau presentasi? Ya boleh Pak. Ya, silakan Mas, terakhir. Sudah didengar Pak? Sudah dengar Pak? Sudah. Silakan Mas. Selamat siang, saya Kenny Robert Pradono Pak. Ya, silakan. Saya membahas makalah bertema ekonomi di saat pandemi juga Pak. Silakan. Masalahnya jadi itu kan di saat pandemi ini banyak orang yang terkena PHK itu kan Pak. Dari perusahaan-perusahaan di PHK. Nah, jadi saya di sini akan lebih memperkenalkan ekonomi digital sama e-commerce Pak. Untuk mengatasi masalah ekonomi di masa pandemi ini Pak. Jadi tujuannya itu untuk memberi informasi tentang ekonomi digital sama e-commerce. Sama memberi informasi tentang cara mengatasi masalah ekonomi saat pandemi ini, Pak. Lalu saya seperti menjelaskan tentang pandemi ini tuh yang terjadi apa aja, keadaan ekonominya gimana, Pak. Terus cara mengatasinya. Sebentar, Pak. Terus saya akan memberikan seperti presentase apa orang-orang yang terkena PHK dari perusahaan-perusahaan seperti itu, Pak. Di makalah saya, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Pikir itu, Pak. Oke. Baik, terima kasih Mas Kenny Pradono ya. Kita tutup ini. Baik, sebelum kita akhiri ya, saya akan memberikan beberapa informasi. Oke, untuk presentasi kita cukupkan sekian ya. Untuk selanjutnya nanti minggu ke-14 kita
masih ada kesempatan minggu depan ya, minggu ke-14 nanti kita bisa buat latihan ujian ya, kemudian ada sedikit materi tentang literasi digital seperti itu. Dan jangan lupa untuk hari ini Anda submit untuk progres ya, laporan kemajuan pengerjaan tugas akhirnya minimal adalah 75% ya minimal. Jadi kalau misalnya sudah jadi tidak apa-apa. Nanti akan saya usahakan untuk bisa memberikan sedikit review ya biar nanti ada perbaikan untuk di akhir gitu ya. Artinya untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan proses pembuatan karya, kemudian proses literasi formasinya bisa didiskusikan di grup ya. Kemudian untuk Turnitin ya, untuk Turnitin itu sebenarnya yang punya akun yaitu adalah perpustakaan gitu ya, di mana saya di sini punya akun untuk instruktur ya. Kemudian kemarin tuh saya buka untuk kelas ID dan enrollment key-nya ya, sudah banyak sekali yang masuk, bisa ratusan kemarin, yang lebih dari 200 lebih, dan mungkin karena sudah digunakan oleh banyak orang ya, kemudian itu ada batasnya atau dibatasi oleh perpustakaan, mungkin full itu tadi ya, tapi bisa dicoba kalau siapa tahu masih bisa digunakan ya. Kalau yang belum artinya Anda bisa ke perpustakaan gitu ya. Perpustakaan itu yang memiliki akunnya. Ke perpustakaan nanti akan diberikan informasi kelas ID dan enrollment key-nya gitu ya. Dan Anda bisa cari di media sosialnya perpustakaan ya, digital lib-nya itu, atau bisa langsung ke perpustakaan di gedung A gitu ya, atau bisa salah satu perwakilan tanya, kemudian nanti bisa di-share ke yang lain dan seterusnya. Jadi untuk selanjutnya nanti hasil akhirnya silakan bisa dikumpulkan pada saat UAS nanti ya, dan ini 75% sudah Anda upload, nanti akan saya lihat ya, karena harus tertib ya, tugas 1 sampai tugas terakhir ini ada semua untuk bisa mendapatkan nilai yang maksimal, hasil yang maksimal, tentunya semuanya harus dipenuhi semuanya gitu ya. Karena ini adalah tugas itu kan salah satu evaluasi ya, evaluasi bagaimana Anda bisa menyerap materi literasi formasi ya, dan Anda berproses gitu ya, semuanya itu butuh proses. Jadi kalau tidak mengerjakan tugas ya artinya Anda prosesnya kurang baik gitu ya, sehingga nanti hasilnya juga mestinya kurang baik ya. Masa prosesnya nggak baik hasilnya baik, itu kan tidak mungkin salah input nilai itu nanti ya jadinya. Jadi seperti itu, intinya kan Anda harus benar-benar minimal tuh genah gitu ya, jadi mahasiswa walaupun ini masa pandemi, masa yang sulit gitu ya, dan kita makanya tidak selalu fitcon, hanya kita kombinasi, dan juga bisa dilanjut di WA group dan sebagainya, sehingga memang ini ada pengeluaran biaya tambahan untuk terutama untuk kuota dan sebagainya ya. Semoga ini segera berlalu dan kita bisa kembali offline ya, langsung ketemu. Dan kesempatan seperti ini, presentasi itu bisa kesempatan bertemu sebenarnya ya, kita bisa melihat kalian tatap muka walaupun secara virtual seperti itu. Baik, terima kasih atas presentasinya. Saya kira cukup sekian untuk presentasinya, dan kita ketemu lagi di minggu ke-14 ya. Tinggal 1 kali pertemuan lagi dan kita akan ketemu di UAS. Gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.